Sorry got cut off guys. Maaf. Aku banyak banget pertanyaan. So aku akan hanya now I think I want to kind of organize this talk. Karena saya mendapatkan 11 topik ini. Saya akan mulai dengan yang pertama. Rally's habits. Okay. This is my day. Aku coba tidur untuk 8 jam. Setiap malam aku coba untuk tidur sebelum jam 12. Tapi pastinya kadang-kadang agak, kalau lagi galau, ya pasti nggak bisa tercapai. Cuman I try to sleep before 12. And then waktu aku bangun, aku biasanya minum segelas air hangat, segelas air dengan apple cider, karena itu membuat badan kita alkaline. And juga 1 gelas air jeruk lemon dengan air hangat. Setelah itu, aku akan menulis dalam diary aku, namanya Gratitude Journal, diari kesyukuran. 3 hal yang aku syukuri hari ini, misalnya kesehatan ibuku, misalnya penglihatan aku, atau kerja yang karir aku misalnya. Terus 3 hal yang akan membuat hari ini cerah atau membuat today a good day. What 3 things that will make today awesome. And then also afirmasi. Misalnya saya adalah seorang warga negara yang baik, atau saya adalah seorang aktris yang capable, atau saya adalah seorang anak yang soleh. Apa aja afirmasi yang bisa membuat diri kita lebih positif. Terus setelah itu saya memulai hari saya dengan meditasi 15 menit aja. Sometimes when I can't focus, I will start my meditation with a guided meditation dari YouTube atau dari app. There's Calm, Headspace, atau kadang-kadang aku duduk aja. Semua yang aku pikirin, aku menggunakan nafas aku, menenangkan diri dengan semua yang saya pikirkan. Dan kalau tiba-tiba ada sesuatu yang penting, aku menyiapkan secari kertas dan pulpen untuk aku tulis apa yang tiba-tiba pop up biar bisa aku kerjakan pada hari itu. Setelah itu, habis itu aku terus mandi, tidak lupa menggosok. Okay, so then that's done for the morning. Terus I will go out, do what I have to do, and then biasanya aku nggak makan sampai makan siang. Sekali lagi aku bilang aku bukan dokter ya, this is my habit. Kalau misalnya sempat aku olahraga pagi, kalau nggak sempat pagi aku stretching aja, stretching 30 menit. I do sun salutation for yoga, but you guys can start on anything. And kemarin aku sempat ikut silent meditation sama Pak Merta Ada, Tapa Brata namanya, nanti aku share juga linknya, dari Bali Usada. Dan ada stretching video, aku baru syuting stretching videonya lagi. Jadi ada kombinasi breathing, tai chi, dan itu 15 menit ada di YouTube. Setelah itu aku mencoba setiap hari itu mengkonsumsi banyak air putih pastinya. Dan buah-buahan. Sebelum aku makan yang gede, pertama aku mulai dengan buah-buahan. Dan setelah itu aku coba meminimalisir makan daging. Aku maksimal makan daging paling 2 kali seminggu. This past few weeks selama PSBB ini aku malah nggak makan daging sama sekali. Aku coba jadi vegan dan vegetarian. Tapi pastinya kadang-kadang gara-gara udah terlalu lama makan daging, I'm a bit flexible. Sometimes I feel like I need fish. Kadang-kadang aku merasa aku butuh sedikit makan ikan, atau lagi pengen makan masakan ibu. Jangan sampai habit kita itu jadi dilihat orang kayak aduh apaan sih ribet amat makannya. Jadi saya coba membalance antara disiplin dan juga jangan sampai menyakiti hati orang-orang yang kita sayangi. Misalnya nenek saya tuh suka banget masakin saya makanan, nggak mungkin karena Nek I'm vegan, I don't eat this. I try to tell her I'm vegan, but I will try your cooking because I love you. So we always have to live life as compassionate as we can. Dan meditasi juga membantu dengan
lebih empatis, lebih tenang, dan lebih bisa mempunyai kesadaran baik dan membuat keputusan independen kita sendiri dengan pemikiran dan hati kita yang sinkron. What I want to say about this Wellness Wednesday thing is it's just an experiment. Aku bukan healthcare practitioner, aku bukan dokter. Tapi aku adalah seseorang yang benar-benar curious dan konsisten dan serius tentang kesehatan. I think everyone who knows me knows that I'm obsessed with jamu, obsessed with sleeping early, drinking water. I don't really drink anything else. And I wanted to share jamu yang aku minum hari ini, kunyit asam. Today is the first day of my ladies' day, and usually I want to kill someone because my hormones are raging. But because I meditated a lot today and I drank some jamu, I feel a lot better. Okay, so that's my habits. Kedua adalah mental health. Selama karantina ini, so many people have been talking and not just talking about mental health, but also realizing how important it is to have a positive outlook on life. And actually, dan sebenarnya everything we do itu diwarnai dengan perspektif kita dalam kehidupan dan our mindset and also the state of mind we are in. Berarti kalau misalnya pikiran kita lagi bersih, lagi jernih, lagi positif, otomatis apa yang terjadi dalam hari itu kelihatan lebih indah. Tapi apabila kita di mind space atau mindset atau apa yang hati kita itu lagi di keadaan yang galau misalnya atau kurang positif, pasti apapun yang terjadi, mau itu positif negatif, diwarnai dengan ketidakenakan yang sebenarnya dari diri kita sendiri. Karena semua kejadian itu sebenarnya kan kejadian netral. Yang bisa kita kontrol hanya reaksi kita kepada hal-hal yang terjadi dalam hari kita. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan mental health kita agar kita mengontrol apa yang kita bisa kontrol, atau kita memastikan apa yang di dalam ranah tanggung jawab kesehatan mental kita yang handle. Tapi setelah itu kita lebih ikhlas dan sabar menghadapi dunia dan semua ketidakkonsistenan kejadian dalam hidup, sama kayak film drama. So I think for mental health, I have so many questions here. I'm gonna try to answer some of them as best I can. And again, I'm not a doctor, so I'm only helping you guys out because there's so many questions regarding this. Pertama, penting gak sih kesehatan mental seperti saat sekarang? Kedua, how can we not be worried about this COVID condition? Ketiga, gimana Kak cara menjaga hati dari sikap doi yang gak peka dan tiba-tiba menghilang? Okay, question number 3 is exciting. Bagaimana kita coba untuk biar cowok yang gak sensitif, yang tiba-tiba ngilang, kita gak sakit hati dengan dia. So basically, as women and as sensitive beings, generally speaking, kalau kita suka sama cowok dan dia tiba-tiba hilang, pasti secara mental kita merasa kita kurang sehat. Tapi yang kita lupa adalah sebelum cowok ini ada atau keberadaan dia ada, kita itu fine-fine aja. Atau mungkin dengan keberadaan dia kita merasa fine, makanya pas udah gak ada dia kita udah gak fine lagi, karena dari awalnya kita memang udah gak fine. Jadi ini gak berkondisi dengan dia ada atau dia peka atau gak ada. Sebenarnya masalah diri kita sendiri. Aku merasa bahwa kalau aku lagi kuat mental, kalau aku lagi sibuk, kalau aku misalnya ada sesuatu yang I'm looking forward to, some trips, some projects I'm really looking forward to and planning, I don't think about whether someone calls me or not. I don't have time. Aku gak ada waktu untuk mengignore orang atau memikirkan kok dia gak nelpon sih ini itu. Makanya I always tell girls like it's so important that we're independent. And what I mean by independent is bukan berarti kita harus single, tapi apabila ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita, misalnya cowoknya gak nelpon balik kayak di sini,
bahwa kita masih bisa mengingat bahwa kita punya resources atau kekuatan dari environment atau dari dalam diri kita sendiri. Dari environment misalnya kita dekat sama ibu kita, hubungan itu adalah sesuatu resource, hubungan kita dengan ibu kita. Apabila ini terjadi, kita bisa menelpon ibu kita atau teman-teman kita yang gokil-gokil yang bikin kita happy. Everyone has resources to tap into. Jadi kalau kita terlalu fokus ke cowoknya untuk menjadi sumber dan source kebahagiaan kita, ya pasti kita akan kecewa karena dia juga manusia. Dia juga kadang-kadang kurang peka. Dia juga punya perjalanan kepekaannya yang beda mungkin dengan kita. Mungkin kita lebih mindful, lebih awal. Katanya perempuan gets mature faster. I'm not sure about that. I have seen some really immature people in my life, but also very mature young people. So ini semuanya relatif, tapi dengan kepekaan kita juga yang kita latih, kita juga bisa lebih tahu cowok mana yang kita bisa andalkan ke depannya dan untuk masa sekarang. So jangan sedih-sedih. And thank you for saying I love you. I like that. Okay. Apa kaitannya nahan emosi sama kesehatan? What is the connection between emotional restraint and health? Okay. This is a big topic for everyone. Apa karena kita orang Asia dan kita orang Indonesia, kita udah terbiasa untuk nahan emosi atau tidak mengekspresikan karena we have a lot of shame regarding expressing our feelings or being honest and vulnerable with what we're going through. My personal opinion is karena aku banyak dealing with emosi di pekerjaan aku, cause I'm an actor, dan aku mempelajari emosi itu. Sebenarnya there's only 5-6 basic emotions of every human. Joy-based emotion, fear-based emotion, berarti emosi yang terkait dengan kebahagiaan, emosi yang terkait dengan kesedihan, sadness, fear, emosi yang terkait dengan ketakutan. What is another one? Shame, emosi yang terkait dengan malu. Itu semua negatif ya, kecuali joy tadi. Terus excitement. Joy includes excitement. What else is there? Sadness, fear, anger, and love. Love is emosi yang I think is like a substance, like you need it, right? So basically sih cuma 5-6 itu, tapi setiap hari kita menjalani semua itu kadang-kadang campur aduk lagi perasaan. Pagi kita happy, malam kita ini, sore si Anu buat jengkel. Aduh, semuanya campur aduk. Tapi bagaimana kita bisa memanage ini adalah dengan tadi meditasi saya bilang, berduduk diam untuk benar-benar paham ini sebenarnya perasaan aku sendiri, apa keadaannya memang stressful, tapi bagaimana aku bisa melihat ini dengan cara positif, atau bagaimana aku bisa tidak mengambil ini dengan lensa-lensa aku yang nggak positif gitu. So sometimes when I'm on a film set, for example, everyone's stressing out. Udah malam, kita udah kerja 16 jam. Tahu sendiri kan teman-teman, di Indonesia tuh gak ada ceritanya syuting. Bukan gak ada ceritanya sih, banyak sekali set yang gak sehat. Lebih dari 14 jam, 15 jam, 15 hours. Everyone's moody, everyone's pissy. The lights are not working, the director's mad. Some actors are tired, they look tired. Atau ada yang lupa their lines, nggak ngafal skrip. So bisa aja kita menghadapi itu dengan oh my god, what's happening, you know, jadi nggak produktif. Atau kita bisa berdiam diri seperti aku. Kadang-kadang aku cuma meditasi di samping, berdoa untuk itu bukan berakhir, tapi bisa berakhir atau berjalan dengan positif supaya semuanya bisa sehat dan tetap positif. So sometimes I meditate and I'm like, oh my god, everyone just needs water. So I start being a emak-emak and like, okay, everyone just get water. You know, just be as useful and add value to every
situation that we're in. And I think sometimes when we don't focus on ourselves too much, sometimes it helps as well. So apalagi masa-masa karantina ini, sometimes you just need to hold space atau memberi ruang pada teman-teman untuk bisa menyuarakan emosi mereka tanpa harus nahan-nahan. Dan kita dengerin aja, nggak usah menghakimi, nggak usah memberi advice, dengerin aja dulu, dengerin aja. Karena tadi pertanyaannya bilang, apa kaitannya nahan emosi sama kesehatan? Kalau emosi itu terlalu banyak ditahan dan kita nggak mengekspresikannya dengan sehat. Sehat maksudnya kita kadang-kadang aku kalau misalnya lagi sedih, ya udah aku nangis aja sendiri. Tapi bukan berarti aku harus nangis depan orang yang buat aku sedih atau apa. Ya keluarin aja perasaan itu. Pahami, aku keluarin, aku nangisin. Kadang-kadang aku tulis surat pada diri aku sendiri atau orang itu tanpa harus ngasih orang itu, dan aku lewati perasaan itu. Habis itu clear. Karena emang benar kalau kita terlalu banyak, menurut aku ya, menahan emosi dan gak ada outletnya. Makanya orang suka pada nonton drama Korea kan. Karena ada kesempatan dimana kita bisa nangis dan habis itu we feel better actually. Kadang-kadang ada drama Korea yang benar-benar bikin kita kayak, oh my god, that's how I feel sama si Anu. And of course drama Korea kalau nggak sehatnya adalah kalau orang mulai addicted atau tidurnya jadi pagi, malam jadi pagi, pagi jadi malam. But I think there's some positivity to watching shows yang membuat kita emosional, karena berarti sesuatu di show itu resonates within us, kayak ada koneksinya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita melepaskan perasaan itu, kita merasakan juga, dan otomatis kita merasa sedikit lega because it's like catharsis or like cleansing atau membersihkan unek-unek perasaan yang kita tahan. So I hope that answers your question. I think that was a really good question. Alright, we have covered Ralene's habits, mental health, meditation, and a bit about life. And then now we are going to sleep. Oke, coba kita lihat ya, sleep atau tidur, pertanyaannya apa aja. Thank you guys, this is so many questions. I'm gonna try to like answer all these questions at some point. Bagaimana mengatasi kebiasaan buruk begadang, Kak? Well, untuk aku sih yang membantu aku sebenarnya adalah mematikan HP. Kalau aku misalnya pengen tidur, aku biasain aja matiin HP jam 10, nggak mau tahu. Kalau aku lagi nggak galau tuh HP udah mati jam 10 atau jam 11. So matiin HP itu penting dan nggak ngelihat screen HP atau screen laptop. Kenapa? Karena screen laptop atau screen HP ini they emit blue light atau sinaran the light, sinarnya itu biru, dan yang bikin biru itu bikin mata kita kayak mikir bahwa ini siang hari. Jadi otomatis otak kita mikir, okay, it's time to stay awake. Jadi ujung-ujungnya kita pikir kita tuh nggak ngantuk, makanya kita main HP. Tapi main HP itu sebenarnya bikin kita nggak ngantuk. Jadi it's like a vicious circle of aduh nggak bisa tidur ngelihat HP bikin otak kita mikir kita ini masih siang hari, otomatis tiba-tiba udah pagi aja blek, and then hari berikutnya atau paginya sudah tidak produktif lagi teman-teman. So please turn off your phone. Kedua, biar nggak begadang juga usahain olahraga dikit, lari-lari cantik, atau meditasi juga boleh sebelum tidur. Coba meditasi 10 menit, fokus untuk pernafasan. Kadang-kadang banyak sekali yang kita pikirkan, tapi karena kita nggak mau mikir, kita jadi nonton atau main Instagram atau apa. Sebenarnya yang paling positif adalah kita pikirin aja, terus kita tulis apa yang kita harus lakukan secara produktif, biar itu kita bisa cari solusi daripada biar masalah itu merambah kemana-mana jadinya nggak jelas. Yeah, so the phone is important, but really guys, pacaran itu bisa dikondisikan. You don't have to talk to your boyfriend for 3 hours a night. You can write him a nice email yang dipikirkan dengan jelas dan pasti, atau nulis surat, and then the rest you can see him and like make proper time for people. Call them at the right time, don't call them in the middle of the night, kecuali lagi sakit hati ya. Aku waktu sakit hati, I called my friend Stella, like I think
weird times of the night because I couldn't sleep, but you know that is like a situational thing. Jadi itu tergantung situasi, tapi biasanya please turn off your phone, do a bit of exercise, meditate, think about what you want to think about. Jangan distraction atau menyibukkan diri biar nggak usah mikirin masalah, pikirin solusinya, jangan pikirin masalahnya. Okay guys.